Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam majelis yang tentu dengan barokah kita ngumpul insyaallah Allah akan membuka jalan kebaikan untuk kita semua. Kebaikan apa saja, kebaikan dalam kesehatan, kebaikan dalam rumah tangga, kebaikan dalam ekonominya, kebaikan dalam hatinya. Insya Allah kalau kita yakin atas barokah yang diturunkan oleh Allah terhadap perkumpulan kebaikan, itu akan menarik rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dawuh Kanjeng Nabi, alaikum bil jamaah. Natepono sira kabeh bil jamaati lawan jamaah. Pastikan alaikum, hendaknya kalian berpegang teguh bil jamaati dengan perkumpulan. Perkumpulan apa? Perkumpulan yang mengajak kita untuk menuju kebaikan. Lebih-lebih perkumpulan yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kebetulan, bukan sebuah kebetulan, tapi semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada SOP-nya. Disampaikan beliau tadi, semua itu siapa yang dikehendaki baik maka akan dipertemukan orang-orang baik, siapa yang dikehendaki jelek maka akan dimudahkan menuju jelek. Itu sudah bukan kebetulan, ya memang seperti itu. Lah makanya kita wajib bersyukur, wajib terima kasih kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dari sekian hamba-Mu, kenapa saya ini kok jenengan takdirkan masih sempat sholat, apalagi jamaah misalkan, tetap mencari rezeki yang halal, walaupun sudah banyak orang-orang yang mencari rezeki dengan cara yang haram. Tetap istiqomah ngumpul ngaji di saat orang-orang sudah nggak peduli, kenal Allah nggak kenal rezeki, nggak peduli, kita masih peduli. Itu dan yang memberikan pertolongan kepada kita itu betul-betul ya nyetingnya kita begitu. Cuman kadang kita tidak rasa, kita nggak anggap yang seperti ini kenikmatan. Kalau saya sudah dari dulu guru-guru kami mengajarkan yang seperti ini adalah nikmat hakiki, nikmat yang sejati yang seperti itu. Dikasih sholat, dikasih rezeki halal, dikasih teman yang baik. Nah, kesadaran ini kadang hilang karena ada hal yang sebenarnya nggak penting kita anggap penting, menjadi hijab. Kesadaran seperti ini ya harus sering dibuka, harus dikupas, harus biar setan itu tidak tepuk tangan dengan banyaknya umat Islam tapi nggak peduli dengan sholat, nggak peduli halal haram. Setan senang, masih banyak misalkan dari sisi ini ya, dari sisi masalah hijab tadi, lo cek senang mangan haram. Dawuh Kanjeng Nabi, man akala luqmatan min haramin lam tuqbal ibadatuhu 40 yawm. Siapa yang makan satu suap sing haram, man akala luqmatan min haramin, siapa yang makan satu puluk
min haramin dari perkara yang haram, entah haram sebab datnya, entah haram sebab sifatnya, entah haram sebab jenisnya, maka lam tuqbal ibadatuhu arba'ina yawman, tidak diterima ibadah 40 dino, 10. Kalau kira-kira satu piring pirang puluhan kira-kira. Puluhan standar ya, puluhan Mas Mudi. 3 kali Mudi. Saetong langsung Pak. Saetong itu dihitung pirang puluhan, delok-delok. Porsinya sampai kalau porsinya orang sini kan beda. Aku nggak usah tanya model puluhannya. Pokok sak puluhan ya bisa sak sendok, ya bisa sak seruputan. Pokok sekecil puluhan yang dari hak itu akibat. Yo, muka-muka di semua kan Gusti Allah. Orang mesti kok kiai mesti makan halal terus, sama saja nih. Kudu ngati-ngati. Lo ngaji ini buka itu. Biar hati-hati, pasti. Lam tuqbal ibadatuhu arba'ina yawman. Tidak diterima ibadahnya 40 hari, sekalipun dia tetap harus ibadah. Kalau gak ibadah, alasannya percuma gak diterima, double dosanya, terus gak ibadah. Saya pernah cerita kemarin ya, apa itu? Narkoba itu. Ada teman saya ulangi lagi ini bab, artinya bab peduli halal haram ya, sama-sama, bukan berarti saya ini sok suci ya. Tujuan saya hanya terus diulang-ulang ini supaya melekat di hati kita, nek barang haram itu tetap kafir. Tidak pengaruh dengan zaman. Kalau zaman dulu beda Pak, jangan zaman sekarang. Zaman boleh beda, tapi kan barang haram tetap hukumnya bodoh. Karena matahari zaman dulu dengan matahari zaman sekarang sama. Quran zaman dulu dengan Quran zaman sekarang beda. Ini yang kadang-kadang hijab ini sudah nggak peduli, terlalu tebal, masih penting panah, nggak peduli. Gelap kan nggak iso. Daging darah yang tumbuh dari yang haram, jadi ibadah itu sepangil, tenang. Kalau dosa di luar itu masih bisa lah, artinya masih. Tapi nek dosa sing berupa makanan, minuman sing haram, tahu bilang terus muter, darahnya muter, nyampur dong tinggi. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan peduli dalam ini. Cerita ada orang artis, dia karena tadi kumpulannya orang-orang yang senang begitu, dia sebenarnya nggak ahli begitu, karena ngumpul orang tadi sehingga kecolongan, dia dikasih coba. Itu hanya 1 kali. Itu sudah 1 bulan. Dia merasa nggak apa-apa, sudah 1 bulan yang lalu dicek satu-satu, terindikasi. Dicek loh, ternyata 1 bulan yang lalu 1 pil itu cek bekas. Urin apa? Urin itu uyah lho. Kok sampean urin apa meneh? Desa tenan kok sampean. Aku yang desa tapi urin itu apa maksudnya? Uyah. Urin uyah. Mas apa? Dia wis tahap. Iki sing arep ya. Sing nyotel, sing delok kono sing didi sing nyotel jenenge Mas Munir. Setengah lagi dokter dia, tapi bos itu orang. Itu 1 bulan itu hanya minum pil. Itu kan barang haram zatnya. Artinya 1 bulan ini masih membekas. Berarti rahasia Kanjeng Nabi dawuh lam tuqbal 10 sitok pele iku bekase iso sampai 40 hari. Wajar gak diterima karo Gusti Allah.
Lha iku cara bendina ngombe pil sak pil 40 kilo. Sak suap 40 hari gak diterima. Sampai niku wis badhe bolong-bolong ditambah gak diterima, tambah modar kabeh. Ngono tahajud saulan ya Allah, menuntut Gusti Allah. Cara dibalik tuntut sing haram sak puluhan durung beres lho, Cuk. Tahajudku baru 1 bulan. Rotibku baru 2 tahun. Sementara sing sampai tangan haram itu durung sih. Beli barang haram supaya ibadah itu makbulah, supaya ibadahnya diterima itu durung beres. Kok sampean ngandale rotipe sampean, ngandale tahajud sampean. Sangat gak disiksa Gusti Allah ya alhamdulillah. Coba cara kita begitu. Ibadah ya tenang, alhamdulillah. Ngati-ngati gila. Modelnya kita kan begini, kalau habis maksiat terus lemes, gak jernih. Tapi kan yang taat itu masya Allah, coba lo kabeh sampai bojo ayu solehah rimo, sopo sing gelem ngono. Rai-rai ra jelas njaluk sing ora-ora. Wis ta Gusti jenengan paringi sehat mawon alhamdulillah. Iki sehat. Nek nek sehat demen kecewa sama akeh tuntutan itu. Gak dibales keelaannya awak dhewe aja, gak dibales Gusti Allah sebab kelakuan kita aja jelek ini aja. Alhamdulillah. Loh, ngoten niku kan hijab. Kalau nggak dibuka tabir di dalam majelis itu nggak sadar ngeten iki. Kok sampai dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah tambah terus la ilaha illallah. Sing haram tetap haram. Sing maaf haram tetap maaf. Sing semengane nuntut Gusti Allah tetap nuntut Allah. Yang biasanya gak sabar tetap gak sabar. Sing biasa Rasulullah tetap Rasulullah. Wes gak usah dikir roti adat minggu pisan tapi difahami tenanan, dikaji, dibuka hijab-hijab kebodohan dalam diri kita. Gusti, dulu mungkin saya pernah makan yang haram, jangan maafkan. Tapi nek Gusti Allah maafkan, Gusti Allah nyepuro. Mbok dosa sak gunung Gusti Allah nyepuro sudah selesai. Tapi standar faedah antara kebaikan dan kejelekan itu sudah ada. Wong sing mangan barang haram 1/10 gak diterima. Itu standar cara hukum SOP ini ngoten iki. Nanti kalau misalkan jenengan jalur sepuro Gusti Allah tenanan kok Gusti Allah nyepuro, SOP itu tetap ada. Undang-undang itu tetap ada. Urusan nanti Gusti Allah nyepuro dosa awak dhewe itu hak prerogatif Gusti Allah. Makanya nyedekno ning Allah. Jangan berharap undang-undang itu gak pernah dihapus. Undang-undang ini tetap ada sampai ila yaumil qiyamah. Wong gak sholat, itu siksa. Itu undang-undang. Tapi nek jenengan gelem cedek mau cedek dengan Allah, jaluk sepuro dengan Allah, dia kenangan makna difahami. Bisa aja Allah semua dosa kita disepuro sama Allah tanpa menghapus undang-undang oleh Gusti Allah. Karena Gusti Allah sudah terlanjur bersifatan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu sifat itu yang undang-undang. Tapi ini undang-undang untuk Allah, undang-undang untuk manusia. Barang siapa yang tidak sholat dihukum. Sapa wonge sing gelem ngaji dimulyakne, itu undang-undang untuk manusia. Ya. Tapi undang-undangnya Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mau mengampuni siapa saja yang ahli istighfar, yang enggak terserah Allah. Gusti Allah mau mengampuni orang yang ahli tahajud sama yang tidak terserah Allah. Itu hak prerogatif Allah. Kalau sampai nuntut Allah bahwa ayat Gusti Allah baru laku nih melakukan sesuatu pakai ayatnya Allah. Kalau sampai paham betul maksudnya, paham? Dan mantap saudara. Pentingnya mengkaji ilmu untuk membuka tabir hijab-hijab kebodohan supaya kita punya hubungan baik dengan Allah. Dengan segala kekurangan kita, dia kan ya banyak kurangnya tau ini. Di antara kebodohan yang mengakibatkan fatal di dalam itu masalah makanan yang halal dan yang haram. Kemarin saya kupas tuntas masalah zakat. Dan ketidaktahuan ini, ketidaktahuan terutama yang berupa hukum halal haram. Hukum halal haram itu undang-undang dibuat oleh Allah untuk manusia. Sementara sifat Allah yang seperti yaghfiru liman yasha
Adil. Gusti Allah kan maha belas kasih. Ya itu undang-undang untuk Allah, bukan undang-undang untuk manusia. Wasiat rahmati kulla syai'. Wis tok rahmatku gede. Sampai nglakoni dosa pakai ayat rahmati wasiat kulla syai' masalah. Sampai ngelakukan maksiat. Wah, Gusti Allah sudah dawuh wasiat rahmati kulla syai'. Rahmatku sudah luas. Walaupun kita maksiat tetap rahmatnya Allah tetap jaga. Loh, enggak bisa Pak, rusak rahmatku. Enggak bisa. Lah, maka undang-undang yang seperti itu hanya bisa dikupas, hanya bisa dibuka di majelis ilmu. Sampai tahlilan kau paling berkatnya gede kok cilik. Orang kaya berarti berkatnya lumayan. Ya bab syukur alhamdulillah, tapi bodoh tetap bodoh. Taruh puji, sama puji yang punya hajat, luar biasa, masya Allah. Biasanya berkatnya nasi, ada gulanya, ada minyak. Ya paling bab syukur itu. Tapi bodoh tetap bodoh. Jadi malaikat. Allah malaikat goblok. Malaikat berdoa nyebut siapa nih? Bodoh kok pede. Sing guyu-guyu nek bocah. Pede. Nah, jadi kebodohan ini harus kita buang dengan majelis ilmu. Kalau kita punya kecenderungan mau dekat dengan Allah, ya nanti Allah akan menggunakan undang-undangnya Allah. Kalau nanti Allah manggil kita pakai undang-undang manusia, habis kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ini undang-undang untuk manusia. Siapa yang ngelakoni apik sedikit ketok, ngelakoni jelek sedikit ya ketok. Kira-kira kita ini ketok sing ndi? Akeh sidike apa akeh eleke? Akeh apik apa akeh eleke? Wis sepakat iki. Kalau misalkan undang-undang ini kemudian dibacakan di depan kita, ketika kamu di dunia pernah baca ini enggak? Sampai bilang enggak pernah baca, itu sama di kantor malaikat. Quran itu turun sak monusmen itu sampai enggak pernah maca. Apa Islam ora? Islam. Enggak pernah maca. Itu kan masalah. Kalau kita baca kemudian paham, laku kita dituntut wa may ya'mal misqala, sing apik ya dibales apik, sing elek ya dibales elek. Yang baik dibales baik, yang jelek dibales jelek. Terus ditanya, kira-kira baik banyak mana, jelek dan baik? Kita ini jelas banyak yang jelek. Andaikan undang-undang ini kemudian diterapkan sebagai apa? Gusti Allah tidak pernah mendolimi kita, gak pernah. Gusti Allah mendolimi, gak pernah. Ya dicek aja si A, awak dewi ya orang si A, si A ini barang ikut doa. Cek. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apinya diketahui. Oke, tapi ingat jeleknya juga harus diperlihatkan. Kalau Gusti Allah mau adil dengan undang-undang ini, habis kita. Karena kita sepakat kebaikan kita dengan kejelekan banyak mana? Iya kan? Apa yang ngomong jelek nggak lagi? Habis betul ya. Siapa bilang saya tidak pernah baca ayat itu, bukti sehingga saya nggak tahu. Itu ya goblok sih, Quran sudah turun. Itu kok nggak sempat nggak baca? Sampai baca ayo masalah, sampai nggak baca ayo masalah. Sampai nanti polisi, sampai nggak gue helm. Terus sama Pak, sama tahu nggak undang-undang bahwa helm itu wajib? Nggak tahu, masalah nggak? Orang Indonesia kok nggak ngerti wajib bawa helm itu masalah. Orang Indonesia kok nggak tahu wajibnya bawa helm ketika kendaraan itu masalah nggak? Orang iso barangkali saya nggak pernah baca kemudian dimaafkan. Tenang. Ini undang-undang untuk kita sama pakai undang-undangnya polisi. Ya wani piro sih kan? Paham betul maksudnya pula? Artinya begini. Kalau kita mau mendekat kepada Allah,
dengan jalur undang-undangnya Allah. Undang-undang itu yang punya Allah. Kita nggak bisa tutup, tapi Allah punya hak prerogatif. Ini kalau dilihat undang-undang, si A ini habis ini. Maksiat, saulan taat pisan. Maksiat, saulan taat pisan. Maksiat habis. Tapi didelok ada satu hal yang mungkin Gusti Allah dari seneng sama orang itu. Dia kalau ada orang fakir gak tegoan. Si A ini kalau ada orang yang fakir gak tegoan, ngerti gak tego? Gak tega. Sehingga dia selalu memberi, bahkan ketika dia tidak punya pun dia rela memberi karena tidak tega kepada orang yang tidak punya tadi. Maka kebijakan undang-undang untuk manusia itu bisa tidak digunakan nuntut hamba tersebut ketika Allah sudah ridho dengan orang tersebut. Malaikat mestinya dia harus habisi. Tapi saya ingat dulu dia pernah mengasihi hambaku yang sedang kesulitan, dibantu, dan dia bantu murni karena aku. Ini ngaji kan? Murni karena aku, bukan karena kekayaannya dia, bukan karena pengen diri, tidak, murni dia dari hati belas kasih. Sudah pakai undang-undang saya saja, yang firu lima yasa, wa'adibu lima yasa, puran. Ngenten babnya seperti itu jalurnya. Maka jangan sedikit meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Siapa tahu itu menjadi asbab. Karena begini, kalau kebaikan yang besar itu resikonya begini, nuntut tadi loh. Wong ikhlas gak pernah nuntut, Pak. Dia ngamal gak ngomong ngamal biasa. Apakah berarti kita gak boleh ngamal baik? Boleh, tapi beresin dulu tauhidnya. Beresin dulu model hijab-hijab kayak tadi. Kita modelnya begitu kan, nek soleh itu udah terus jual kan, jual gitu. Minta ini. Itu gak beres. Kalau kita nuntut Allah, khawatirnya undang-undang yang berlaku untuk manusia diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis kita. Tapi kalau kita mendalami bagaimana sih rasa ini ketika mengamal karena Allah itu seperti apa? Ya, tadi contoh orang amal karena Allah. Ini semua tadi itulah jenengan tahu sendiri. Sebenarnya tahu. Hati ini kan tahu. Aku ngamal karena Allah dari pasti tahu. Bukan lesan hati, bukan lesan. Gusti Allah. Dan Gusti Allah itu tidak pernah sedikit pun melupakan kebaikan kita. Kita ini yang sering melupakan kebaikan Allah. Gusti Allah tidak pernah. Gusti Allah tidak pernah sedikit pun melupakan kebaikan seorang hambanya, baik kebaikannya dia kepada Allah atau kebaikannya hamba kepada hamba yang lain. Yang sering itu kita sering melupakan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngasih kita sehat, kita nggak pernah terima kasih sama Allah. Allah ngasih kita rezeki, nggak pernah wadah syukur dengan Allah. Allah ngasih banyak keluarga kayak rukun, kita tahu disyukuri. Sering kita melupakan Allah. Gusti Allah tidak pernah sedikit pun, tidak pernah Allah melupakan apa yang kita pernah berbuat. Kita berharap semoga undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang punya segalanya memberikan kebaikan kepada kita semua dengan segala kekurangan kita. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, jangan balik ke kitab ini. Jangan mendolimi sesama. Jangan sekali-kali menyakiti. Sengaja menyakiti sesama. Kalau sudah terlanjur, ya sudah, minta maaf. Jalur sepuluh. Kadang begini, susahnya mendolimi orang lain. Susahnya begini. Kalau orang lain yang kita dolimi itu adalah anggap dia orang baik.
anggap dia orang baik, orang soleh. Sampean pernah mencaci orang soleh atau ngomong tidak baik, menghina orang soleh, terus orang soleh itu sedang dicintai oleh Allah. Dan Gusti Allah itu nek ana kawulane sing apik dilarani gak seneng. Sampean tahajud ribuan kali, tetap dapat pahalanya tahajud, tapi dosanya menggolimi tetap gak bisa. Sampai istighfar ning Allah apik, tapi dosa menggolimi si orang soleh tadi gak bisa. Harus langsung bertemu dengan beliau. Lu misalnya awak dia pernah mencaci, menghina orang soleh, dan orang soleh tersebut sudah meninggal, itu caranya jadi sepuluh ribu. Setengah mati sampai. Atau satu lagi, itu nek wong soleh. Orang yang tidak soleh misalkan, wong maksiat sama nelok nih. Yang kemaksiatannya itu tidak memberi dampak kepada kita, terus kita berani mencaci. Ono tak perintah mencaci orang maksiat? Kan nggak ada. Menasihati orang yang dosa iya, menasihati orang yang tidak baik iya, menasihati orang maksiat iya, tapi yang mencaci itu nggak ada, nggak ono. Kita berani menyakiti orang yang pernah berdosa. Misalkan orang yang berdosa itu kemudian tobat diterima Allah dan dia mengambil. Terus piye caranya? Jelas semua itu bagaimana? Pokoknya kalau ini uang gak nabi, baik sekalipun dia menghina orang yang maksiat. Menghina ya, bukan menasihati, bukan menghina. Itu ngomong elek, ngomongin sebabnya yang membuat hatinya sakit. Itu. Nah ini saya kutip dari dawuhnya Syekh Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka an tu'diya musliman aw tasubbahu bi ghairi haqqin. Wa iyyaka hati-hati, jangan sampai terjadi, jangan sampai. Majelis ini mengajak kita semua. Namanya Majelis Ratib Al-Haddad, kitabnya juga punya Syekh Haddad. Beliau ngajak kita semua, dan majelis juga itu ngajak ini semua. Jangan sekali-kali menyakiti hati muslim. Jangan menyakiti. Dengan apa? Dengan apa saja. Lisan kita lah, dengan tangan kita lah, dengan sikap kita. Jangan menyakiti. Kok misalkan keceplosan, gak sengaja, dan menyebabkan orang lain sakit hati, ya cepet-cepet jalur semua. Itu bahayanya di situ. Maksudnya begini, kalau dosa sama Allah itu, Allah sama golek kan gampang. Golek Gusti Allah kan gampang, nyari Gusti Allah kan gampang. Masjid bisa, di rumah bisa, di pasar bisa, di musola bisa, di sawah bisa. Loh kalau sampai menyakiti hati orang muslim, satu di Papua sampai hijrah di Jawa, terus bisa. Iku loh akhirnya di situ, menyakiti hati muslim. Tahu itu? Menyakiti manusia, orang muslim menyakiti semua orang. Jangan menyakiti manusia. Jangan membuat sesuatu, apapun pekerjaan, ucapan yang membuat hati orang lain sakit. Karena apa? Susah minta maafnya. Padahal meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti itu punya wajib, sepakat ulama semua. Tidak ada yang sunnah makan atau setengah sunnah, tidak ada. Kalau tahajud hukumnya apa? Yang jenengan ketahui, sholat tahajud hukumnya sunnah. Kalau misalkan jenengan nggak tahajud, masalah nggak? Tidak masalah. Menyakiti hati orang lain, memisui orang lain, menghina orang lain, hukumnya apa? Sebentar, hukumnya apa? Menyakiti saudara kita, menyakiti orang lain itu hukumnya apa? Haram. Meminta maaf hukumnya wajib. Anak ulama menyakiti hatinya orang lain hukumnya setengah makruh. Apa yang berarti siapa?
Artinya sampai misalkan nggak dikasih kesempatan tahajud misalkan, nggak dikasih kesempatan puasa sunnah misalkan, nggak dikasih kesempatan dikiran misalkan, itu nggak jadi masalah. Tapi nek sampeyan nglarani hatinya saudaranya, menyakiti hati tetangganya, itu masalah Pak, sekalipun sampai bertahajud berulang-ulang. Karena pahalanya sunnah dengan pahalanya ninggal yang wajib gak imbang. Apa tadi? Paham, kudu paham. Paham dulu, nanti terus diambil. Ya Allah, berarti kelakuan kalau saya ini salah. Kalau misalkan terlanjur menyakiti orang-orangnya kok sudah meninggal, sampean wajib mendoakan dosanya orang yang meninggal. Harus didongak nih. Susah. Satu kali menyakitkan itu. Kalau yang disakiti itu sudah meninggal, itu wajib caranya minta maaf itu adalah dengan memohonkan maaf orang yang pernah kita dolimi. Anggur bar sholat sampai juru sepuro, loro pernah dari itu. Wes toh, nek sampai lorati di empat, alhamdulillah rokoknya disedot, ngopi disedot, itu luar ampuh. Kalau jangan niatin rokoknya, ngopinya ngempet emosi, itu wajib hukumnya. Paham pernah dari itu? Usul fikihnya begitu. Kalau menjenengan mau emosi, kemudian dengan sampean rokok, kopi terus terhindar dari emosi, hukumnya rokok, kopi sampean itu sama dengan wasilah membuat emosi, hukumnya wajib, ganjarannya wajib, tidak pernah tertandingi ganjarannya sunnah. Kira-kira model konten ini kita juga rokokan apa yang si model konten ini lebih pasti sampai dilarang, bisa putus sampai ngamuk, sampai empat. Apalah yang menjadikan emosi itu tertahan, tidak jadi emosi, bisa jadi contoh mawon contoh nek kula niku nek kudu emosi iku rokokan pokoknya ngerti kula kudu emosi ngopi ngene iki to terus cara nyedot rokok saya kayak Mas Munir itu kalau rokok belum habis sudah dimatikan itu biasanya emosi. Lah rokok sing model kayak tadi itu ono ganjarannya. Kenapa? Karena bisa menyebabkan yang haram terhindar. Di antara yang haram adalah mengobrolkan emosi. Ngebrolkan apa? Oh, melos emosi los saya, itu haram gak oleh. Iku nek ayatnya wal kadhiminan ghaidh. Tahan emosi. Sesuatu yang bisa menyebabkan kita bisa nahan emosi, yang tidak sunnah pun bisa jadi wajib. Yang penting jangan haram. Daripada emosi tak mendem aku. Aja sampean salah. Yang penting jangan yang haram ya, yang mubah. Misalnya sampai apa lah sesuatu mandi di laut misalnya, aku ini enggak atus di laut itu betul ngamuk ya. Budal ke pantai, nah budal ke pantai dengan asbab menghilangkan emosi tadi, bisa ganjarannya gede, wajib. Paham betul? Nah yang tahu kondisi ini jenengan semua kita semua. Nah, kalau saya, ya pokoknya ambil betul kau lah, jenis tentunya kan ya pasti ada emosi lah macam-macam. Kopi rokokan wis sawun wis sawun. Mengaku saya lihat TV juga seneng, jalan-jalan juga seneng. Apalagi silaturahim, lah tambah kudu emosi ora pedek. Mending kopi rokokan. Dengan teko tamu gak tahu sih, nengoni tamu itu sunnah. Tapi nahan emosi hukumnya wajib. Ziarah assalamualaikum. Daripada nanti datang nambah emosi, ya kan? Dong pun apa sih sampean? Ya jenengan nggak harus seperti saya, punya cara masing-masing. Artinya begini, lebih baik misalnya kita tidak ditakdirkan sholat tahajud, apa-apa. Yuk pengen sekali-kali sama sholat tahajud dinikmati. Ini saya sebagai bandingan ganjarannya apa nahan untuk tidak menyakiti saudara kita itu wajib. Sepakat ulama, sepakat. Nah kita ini enggak. Roti panenya oke, dikira oke, baca Quran oke, tapi seneng larang nih, seneng menyakiti hati orang. Itu cara diimbang gak imbang, karena undang-undang tadi dipakai sama Allah habis. Beliau mengutip dawuh Kanjeng Nabi di pas jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo jadi tenang ini, monggo saya itu. Ayo ya saya juga belajar. Jangan gak usah nuntut saya, mungkin belajar bareng kok nanti sampai nuntut saya. Ngaji itu gak ada nuntut-nuntutan. Ngaji itu belajar bersama. Nek aku ijek salah ya sampai ini ingatkan. Kalau jangan salah ya saya yang ingatkan kan begitu. Majelis itu begitu, bukan nuntut-nuntutan, enggak.
ngaji 3 tahun kelakuan cek bejat. Ya kowe dhewe padha wae. Bukan begitu, bukan. Ya ngaji itu gak begitu. Ngaji itu belajar bersama. Kalau misalkan saya yang ngaji itu kok salah, ya aku siap dinasihat. Aku yakin saya pasti ikhlas ya. Karena misalnya yang sampai yang salah, ya aku paling enak itu nasihati di ngaji begini. Saya yakin gak tersinggung. Jangan tersinggung saya itu jarang nasihati itu jarang. Makanya aku paling enak itu majelis. Insya Allah nasihatnya gak nyinggung perasaan. Misalnya tersinggung itu sakit apa penyakitnya. Oh ngaji kok tersinggung, dikai kopi, kasih rokokan, tersinggung sedot jadi kalau bukan untuk itu bukan. Jadi sekali lagi ini juga himbauan untuk dari majelis ini, ayo majelis ini memberi contoh yang baik kepada saudara-saudara kita di luar. Oke. Ya nek kelakuan biasanya, awak di seneng guyon apa ya biasa, enggak usah dibuat-buat berbagai terus busuk. Enggak, biasa saja. Yang penting pastikan jangan sampai kelakuan kita menyakiti hati saudara kita. Dicoba bisa-bisa. Kalau misalkan sudah terlanjur ya caranya lah. Bukan berarti saya yang paling terbaik tidak. Ini ngaji. Saya yang niat dandani diri saya sendiri. Dan dibacakan kitabnya berkah loh. Buatan gedobos betul loh. Buatan ngomong kosong maksudnya. Kalau bacakan kitab itu di Fatihah, di sholawati, di dikiri, insya Allah. Ayo, jangan malah kita ngumbar kejelekan saudara kita. Ojo, ditutupi nih. Misalnya aku salah, roh sampai tutup sampai roh sampai tutupi. Kau nak ketemu baru dinasihati. Ini majelis itu beda. Contohnya waktu ngaji terus tapi durung sholat, ojo diubah dinasihati. Sok mengerti baru kayak ngaji kok dibuka artinya Allah belum sholat. Ono bahasanya tadi. Karena saya nasihati itu tobat lagi, Mas. Itu roti itu sudah 6 tahun tapi sholatnya cek bolong-bolong. Gini kan, kopi ini sebenarnya kurang pahit. Coba pikiran sama dibalik. Walaupun sholatnya masih bolong-bolong, masih belum ngaji, puji alhamdulillah. So pengerti barokahnya ngaji, dibuka. Kalau Allah mau buka sih berapa? Sedino ini jadi barokah ngajinya nanti Allah buka oleh ngaji, bisa jadi keyakinannya kuat, tambah sholat mantep. Sopo sih ngerti kan? Cara berpikir coba positif begitu. Walaupun dia masih begitu, tapi senang sholawatan, senang ngaji, siapa tahu itu menjadikan dia dibuka hati. Jangan dibalik, pikiran hasud itu jangan dipakai. Percuma sholawatan tapi gak sholat, itu hasud itu. Majelis tidak pernah ngajarin begitu. Majelis mengajarkan, ayo kalau memang sangat cinta kepada saudara-saudara, yuk tidak tahu saya ngambil aja dilokno ngajine. Jangan dihina ngajinya, jangan dihina kumpulnya, bimbing dia supaya dia menjadi baik. Iya, setuju betul-betul itu. Dan ini sudah saya praktekkan dari dulu begitu. Saya nggak pernah ada bajingan karena KBK pernah terus toh. Sampai datang ke rumah saya tetap tak mulia nih. Ini ajaran guru-guru kita begitu. Ada orang dekat masjid nggak pernah ke masjid, nggak pernah saya. Ya mungkin belum dibuka hatinya sama Allah. Nek ajak baik iya, tapi nek menghina, dulu iya main sudah masjid nggak tahu masjid kan itu kan menghina itu namanya. Wong model ngeten iki sampe arane baik. Wong orang dekat masjid enggak pernah ke masjid. Lho omongan ini hasud. Dia tidak pernah mencari solusi bagaimana ya ini orang dekat masjid kok enggak pernah ke masjid. Cari solusi supaya dia mau ke masjid. Umur rumahnya dekat enggak mau ke masjid. Jangan bicara model hasud. Rumah dekat masjid enggak pernah sholat. Ini kan masalah. Kalau kita memang menginginkan kebaikan, carilah solusi. Dan majelis ini adalah solusi karena kita nggak mungkin mau nasihati satu-satu, mudah tersinggung nasihati satu-satu. Gimana mungkin? Apalagi yang dinasihati lebih kaya. Misalnya Pak Tris, penasihati gak wani aku Pak, duit lu ya. Majelis ini kan penak. Dong murah pasti. Saya mau menasihati Ustaz Wahyu, mau saya nasihati. Ya nggak bisa, saya nggak berani. Menantunya Haji Asrori. Donatur SMS. Tapi gini saya berani kalau majelis begitu tersinggung silakan. Mau saya ngaji, saya yakin tidak akan tersinggung. Majelis itu solusi, Pak. Ojo kasut.
Kan iki gak mungkin kadang wong nasihati pribadi itu ya akan enak, ya khawatir tersinggung dan lain sebagainya. Nah, majelis ini solusi niatnya bukan hanya menasihati, tapi yang kita belajar sama-sama untuk mencari nasihat dalam majelis itu. Berkahnya baca kitab Raudhatul Al-Hadad, bacanya Risalatul Mu'awana, berkahnya Fathul Qarib, berkahnya hikam, berkahnya ini berkah semua. Bukan berarti terus hikam mesti wali, Fathul Qarib mesti soleh. Tidak, kita belajar menjadi soleh. Yang belum baik jadi baik, yang sudah baik tambah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir dari Kanjeng Nabi, wa qala alaihi salatu wassalam, Syekh Al-Haddad mengutip doanya beliau. Jadi Syekh Al-Haddad menasihati kita jangan menyakiti saudara kita atau memisui ngomong nggak baik atau menyakiti lah. Beliau mengutip doanya Kanjeng Nabi, man ada musliman faqad adani wa man adani faqad adallah. Siapa yang menyakiti saudara muslim, saudaranya muslim lain, itu sama dengan menyakiti hati Rasulullah. Anak orang muslim api-api dihina, dia menggunakan dirasanya, tidak mengharap kebaikan. Kanjeng Nabi ikut sakit hati. Kanjeng Nabi itu setengah mati ngajak orang kafir supaya jadi muslim. Nah, saya banyak orang muslim sampean caci sampai hina. Kanjeng Nabi gak senang. Kalau boleh, ini saya pas mutolaah begini gitu. Kalau boleh ini bahasa saya. Gue gak salah. Ini bahasa saya. Ketika saya ngaji mutolaah hadis, Kanjeng Nabi dulu itu setengah mati beliau berjuang untuk menjadikan orang yang kafir jadi muslim. Sekarang orang muslim sampean caci, bukan podo ngino Kanjeng Nabi gak betul itu. Kanjeng Nabi gak sekenal sampai mau menghina saya gak apa-apa. Kalau boleh saya bahasakan Kanjeng Nabi, sampai kalau mau menghina saya gak apa-apa, tapi jangan menghina orang muslim karena saya dulu setengah mati berjuang sampai nyawa saya taruhkan untuk menjadikan orang kafir menjadi muslim. Kalau memang ada saudara muslim salah, sudah nasihati yang baik. Kalau kamu menginginkan dia baik, ini kan kelakuan awak dhewe itu. Ngelokno wong muslim kan sampai kadang di Facebook, di YouTube, ya Allah. Bukan muslim lagi, malah kiai satu dihina, habib satu dihina. Misalnya si ahli yang sampai hina itu ternyata orang soleh di hadapan Allah masuk surga, dan kamu bisa masuk surga harus minta maaf itu. Tahajudmu nggak dipakai, sholatmu nggak dipakai, bisa diterima dengan maaf ini. Iya kira-kira sampai. Wis paling enak nggak usah menghina siapa orang soleh lah, tidaklah pokok siapa saja tidak boleh dihina, mau muslim mau tidak boleh menghina. Kalau memang kamu mengharapkan kebaikan, ayo diajak kebaikan. Kalau tidak bisa mengajak kebaikan, diam itu lebih baik. Itu membuat kita selamat. Paham ya? Dewi beliau, siapa yang menyakiti hati saya, maka faqad adallah, podo karo gawe gelone Gusti Allah, sama dengan membuat jengkel Gusti Allah. Jengkel Gusti Allah ya Allah. Semoga kita ini yang pernah menyakiti hati saudara kita ya, berarti syukur sama Allah. Dan kalau kita masih ingat pernah menyakiti siapa orangnya masih hidup, jenengan jalur syukur. Wani ora sampean. Wani ora kok ben kampung wis kampung kan gak apa-apa wis pokoke aku sing penting aku di kampung pangeran. Di kampung manusia itu kan sedikit paling begitu. Tapi saya yakin kalau ada orang minta maaf, justru orang yang diminta maaf akan salut dengan sampean. Hormat dengan sampean. Ya, Pak ya. Ya. Monggo, Mas Ais. Walaupun berat yes. Boleh bagaimana caranya. Nek terpaksa nggak berani karena makin malu atau apa, sampean doakan ya Allah. Semoga si A, si B yang pernah saya sakiti jenengan maafkan dan saya maafkan. Kok insya Allah hatinya orang seperti dibuka kanan sampean. Itu dulane sampean banget. Loh itu fakta. Ya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam sababul mu'min
fiskun wa qitaluhu kufrun. Wong nyaci umat Islam, nyaci orang Islam itu fasik, dosa besar. Wa qitaluhu, apalagi berani mendolimi sampai membunuh itu kufrun. Sekali. Makanya SMS ini selalu menebar kasih, merajut ukhuwah. Itu maksudnya bagaimana? Barangkali kita gak berani minta maaf secara pribadi, bareng-bareng kan Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Demikian di malam ini, semoga yang disampaikan beliau semua, doa dengan semua, Fatihah dengan semua diterima sama Allah, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.